Halo guys, ketemu lagi dengan saya Susanto di Tosansu Channel. Dan kali ini masih membahas tentang pengalaman kerja saya pernah bekerja sebagai kurir paket dan dokumen pada sebuah jasa travel di kantor cabangnya di Surabaya. Dan video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam lokasi penerima paket dan dokumen dan juga jenis-jenisnya. Ini adalah video sambungan dari part yang ketiga. Oke, kita lanjut saja langsung. Macam-macam lokasi penerima paket dan dokumen. Lokasinya ini di Surabaya ya guys, dan juga perbatasan Surabaya Sidoarjo, yaitu di Pondok Chandra dan juga di Waruh Sidoarjo. Nah, lokasi yang pertama itu adalah rumah perkampungan, ya, rumah perkampungan warga di Surabaya yang padat itu ya. Juga di perumahan-perumahan yang mewah ya, yang banyak tersebar di seantero Surabaya. Juga pernah di kantor swasta, pernah juga mengantar di sekolah, pernah juga mengantar di gedung perkantoran. Nah, ini misalnya seperti gedung ekonomi ataupun juga Plaza BRI ya, itu pernah. Kemudian juga pernah di toko spare part mobil ya, toko laptop atau komputer dan lain sebagainya. Kemudian pernah juga ke pabrik ya, seperti di kawasan Rungkut Industri mengantarkan dokumen, ataupun mengantarkan matras sepatu di pabrik sepatu Cinderella. Kemudian juga pernah di gudang atau pergudangan. Terus pernah juga di pasar tradisional. Nah, ini yang unik. Saya pernah ya suatu saat mengantarkan paket tradisional itu, bukan paket tradisional, maaf ya, mengantarkan sebuah paket yang alamat jalannya itu ternyata setelah saya telusuri itu berada di komplek dalam pasar tradisional. Jadi saya melewati itu jalanan yang becek, melewati yang penjual itu ya, ayam yang masih hidup. Kemudian setelah belok begitu barulah ketemu alamat tempat saya mengirimkan paket tersebut ya, yaitu toko peracangan atau toko kelontong semacam itulah. Kemudian juga pernah mengantarkan ke swalayannya seperti toweng atau tung, itu bacanya saya kurang tahu ya, ada itu di Surabaya. Kemudian juga pernah di bank ya, baik di bank internasional ataupun bank nasional ya, semacam Bank BCA begitu. Saya beberapa kali mengantarkan dokumen di sana, ternyata adalah dokumen surat lamaran kerja. Kalau ke bank internasional ya yang paling sering adalah cek ya. Juga sering mengantarkan paket ke mall ya, yang kebanyakan kalau ke mall itu adalah barang retur ya dari sang pembeli. Kemudian juga menantikan itu barang yang diganti ya, yang setelah diretur dari si penjualnya. Kemudian juga pernah ke kantor pemerintahan ya, seperti dinas pendidikan yang ada di kota Surabaya ya. Tidak tahu itu kantor pendidikan Jawa Timur atau Surabaya, saya kurang paham ya, saya agak lupa soalnya. Kemudian yang sebelahnya itu ada kantor itu loh, Cak Durasim, ini pernah juga mengantarkan di sana. Kemudian juga pernah mengantarkan ke kantornya TNI ya, semacam Kodim atau Koramil gitu ya, pernah. Kemudian pernah mengantarkan juga ke Polda Jatim ya, untuk unit tertentu mengantarkan paket di sana pernah. Dan juga sering mengantarkan paket ke kantor ekspedisi laut untuk yang keluar pulau. Terus juga sering mengantarkan paket atau dokumen ke hotel, serta juga ke kosan mahasiswa atau mahasiswi. Nah, kalau kos mahasiswa atau mahasiswi ini yang paling sering ada di daerah Surabaya Timur ya. Terus jenis-jenis paket dan dokumen yang sering dikirim pelanggan itu ya semacam
dokumen kantor ya, surat lamaran kerja ke bank ya, kemudian cek ke bank, retur pakaian di mall ya, terus bahan makanan atau sembako ya, atau beras 1 sak. Juga pernah itu kardus bekas ya, heran saya. Terus pernah lagi makanan matang ya, atau kue kering. Terus pernah juga bunga buket itu loh ya, misalnya sebagai ucapan, bunga sebagai ungkapan itu loh ya. Ya, saya yakin Anda paham maksud saya ya. Terus pernah juga spare part motor atau mobil ya, yang spare part diesel atau mesin. Pernah juga matras sepatu ya, beberapa kali di pabrik sepatu Cinderella. Terus juga laptop ya, atau aksesoris laptop dan komputer ya, yang paling sering itu di High Tech Mall Surabaya ya, ataupun di beberapa toko komputer yang ada di sana. Terus juga balon dan perlengkapan badut. Terus kain kaosnya, kalau nggak salah ini di daerah Surabaya Utara ya, dekat Kapasari sana kalau nggak salah. Terus juga oleh-oleh ya, atau makanan ringan. Nah ini yang unik, yang paling sering itu adalah kerupuk rambak khas Tulungagung, dan juga kacang Shanghai cap oke dari Ngunut Tulungagung. Ini sering ya. Terus juga pernah obat-obatannya. Ini kalau obat-obatan ini yang saya antar itu yang paling sering adalah obat-obatan diantar ke apotek yang menjual obat-obatan Cina ya, yaitu di pasar Atom ya, di pasar Atom Surabaya. Pernah di sana beberapa kali. Juga pernah bahan atau cairan untuk uji lab ya, ini di daerah Surabaya Timur. 1 minggu bisa beberapa kali, bahkan 1 hari itu bisa 2 kali saya mengantarkan di sana. Juga pernah bahan kain jok mobil. Nah ini tapi kalau bahan kain jok mobil ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu seperti just tip itu ya. Jadi saya sebagai kurir seperti diminta oleh sang pengirim itu membelanjakan barang-barangnya ya, yang juga sudah dikirimkan uangnya. Terus pernah mengirimkan perlengkapan TNI Polri, juga satpam dan lain sebagainya itu ya. Ini di daerah Pasar Turi. Terus kalau tape ketan ini juga pernah ya, ke perumahan yang ada di daerah Rungkut ini kalau nggak salah ya. Terus yang paling sering juga itu kamera DSLR untuk diservis ya. Ini 1 minggu bisa 1-2 kali ya. Terus juga kain kaos ya, yang biasanya saya suruh ambil untuk pick up karena mungkin mereka nggak sempat atau gimana untuk mengantarkan ke kantor kami. Jadi dia menyuruh kantor kami, yaitu kurirnya, untuk mengambil paket tersebut ya, untuk dikirim ke pembelinya. Dan masih banyak yang lainnya ya, tetapi itu sebagian besar yang sudah saya bahas di sini. Oke guys, saya rasa video kali ini cukup segini saja, dan akan bersambung ke video part yang kelima. Terima kasih Anda sudah menonton, dan ketemu lagi, sampai jumpa lagi di video part yang kelima ya, video berikutnya. Oke, bye bye.